2 majikan 1 lancar-lancar terus. Sebentar sebentar, Di Mbak, sini sebentar juga sebentar sebentar. temannya tuh Mbak, Sebentar, cari Mbak. muka terus, jadi saya selalu disisihkan gitu loh. Sebentar sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon yang masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun karena kalau video ini sampai viral, saya pribadi tidak akan take down. Kenapa? Kamu bermasalah dengan majikanmu atau temanmu? Sama majikan Mbak, sama majikan. Heeh, terus? Teman saya itu selalu cari muka terus. Itu kan pembantunya anaknya jam 9 datang sampai jam 11 gitu pulangnya. Mhm. Tapi dia selalu cari muka terus, jadi aku selalu tersisih gitu loh Mbak. Mhm mhm. Maminya tuh semua aku kerja masa cuci mangkok salah, cuci wajan salah, saisam salah, longsam salah, jemur mau sawo itu baju juga salah, semua salah loh Mbak. Gimana saya kerja yang benar? Mhm. Kalau nggak suka saya suruh pulangkan ke agent, dia nggak mau. Tapi aku tertekan batin di sini nangis terus Mbak. Tidurnya juga malam-malam jam 12 setengah 1. Mhm. Terus? Terus aku tadi ke KJRI itu keluhan saya tuh nggak boleh ditulis Mbak. Aku suruh nulis karena ada 2 pembantu di rumah majikan kok gitu. Terus aku nggak bisa turun loh. Padahal majikan wong Oke. gimana Mbak Yuni? Keluhanmu Solusinya? pada siapa, sayang? Keluhanmu pada siapa? Sama majikanku, majikan pelaku. Bukan, tadi kamu kemana? Aku tadi ke KJRI, minta surat notis tuh loh Mbak, di agent juga nggak dikasih, agentku lepas tangan lah. Terus Mhm. aku KJRI itu yang ngasih tahu temanku, tapi pelayanannya kok jahat, nggak sesuai keluhanku yang saya tulis, suruh nulis, dia ngomong suruh nulis gitu loh Mbak. Oke, yang mengeluh kamu yang nulis KJRI atau KJRI yang nyuruh kamu nulis keluhanmu atau nggak paham aku Mbak, gimana gimana? KJRI yang apa yang Suaramu pelan banget Mbak, kayak putus-putus, jadi aku nggak jelas. ini aku nyuri-nyuri loh Mbak teleponnya. Heeh, ngerti. Intinya kamu ke KJRI dan KJRI menulis keluhanmu atau tidak sesuai dengan keluhanmu Mbak? Nggak sesuai dengan keluhan saya Mbak Yuni. Lah kenapa wong kamu yang mengeluh kok mereka yang ngatur-atur? Maksudnya gimana? Aku Kan keluhan saya sama majikan, aku selalu dipantau terus 24 jam dia di rumah. Aku kerja gerak-gerik saya tuh dilihat terus, salah terus, serba salah. Aku 29 tahun di Hongkong nggak ada masalah loh Mbak. Sama majikan ini karena ada teman, dia selalu cari muka, jadi saya tersisih gitu loh Mbak. oh, oke. Oke, sebenarnya gini Mbak, eh bukan berarti sampean sudah pengalaman dengan majikan yang lama, pindah ke majikan baru kamu pasti bisa. Semua perlu penyesuaian. Kamu di situ berapa lama, sayang? Aku 20 bulan Mbak, barusan renew, barusan masuk 2 bulan, temanku juga barusan masuk. Oh, kamu di situ baru 2 Sama-sama bulan? baru. Iya, baru 2 bulan. Oke, kan wajar loh, Mbak. Masa-masa 2 bulan itu kan masa-masa penyesuaian. Jadi wajar kalau Iya paham, tapi paham Mbak, tapi salah terus loh. Mukanya nggak pernah senyum, tapi sama temanku tuh selalu kata-katanya halus, baik gitu. Kalau sama aku kasar, bentak-bentak gitu loh Mbak. Aku juga punya harga diri, dia juga menghargai uang, aku menghargai tenagaku loh Mbak. Aku sudah berhati-hati, sebenar-benar ini masih disalahkan. Kelihatannya orang itu nggak suka sama saya, bilangnya agentku itu lihat muka aku tuh benci gitu loh Mbak. Kan kenapa melihat mukamu benci, sayang? Pasti ada masalahnya dong. Oh, aku nggak tahu. Juga cincangnya juga baik, anaknya juga baik, yang lakinya cuma perempuannya juga cewek seperti maminya. Aku sudah bertahan. Itu loh Mbak. Sekarang aku nggak dapat poinnya apa sih yang kamu komplainkan sekarang, sayang? Dan kamu maunya apa? Aku nggak dapat tuh. Aku nggak dapat. Soalnya kamu kayaknya kecewa banget dan kamu itu sebenarnya ingin meluapkan kemarahanmu. Yang aku tangkap sekarang itu kamu itu lagi emosi. Kamu itu merasa cemburu dengan orang lain yang diperlakukan dengan baik dan kamu tidak diperlakukan dengan baik. Itu yang saya tangkap. Benar tidak? Ini loh Mbak, yang saya tuh kalau nggak suka sama saya suruh ngulangkan gitu loh Mbak.
Ngerti sayang, tapi mulangkan kan ada tata caranya sayang, bukan berarti nggak suka kamu mulangin kamu. Terus mereka ambil kamu kan pakai uang, otomatis semua butuh waktu penyesuaian Mas sayang. Saya tahu kamu nggak usah bayar, tapi kan majikan bayar banyak Mas sayang. Paham nggak Iya, maksudku? aku tahu dia banyak, tapi kok dia sama aku kerja semua serba salah gitu sampai aku menangis loh Mbak tiap hari. Makan nggak bisa nelan makan aku. Gini loh sayang, dari nadamu bicara, kamu juga seorang yang keras. Karena kamu merasa kamu sudah pengalaman. Nah, saya kasih tahu kamu ya sayang ya. Ya, Bukan cuman kamu. gitu. Gimana? Ya enggak gitu. Maksud saya tuh aku kerja nggak pernah seperti ini. Kok ini serba salah. Padahal aku selalu di bawah loh Mbak. Nggak pernah aku di atas. Maka dari itu yang namanya penyesuaian sayang. Kan masa-masa penyesuaian itu paling yang menyakitkan. Dari 1 bulan sampai 1 tahun. Kan masa-masa penyesuaian itu yang paling sulit. Saya selalu bilang, saya sendiri tuh pengalaman di agent. Belasan tahun. Saya masuk Bandung ini dicurigai terus loh Mbak. Saya masuk Bandung ini masih apa-apa nggak bener loh. Sebenarnya sama. Tapi saya ya mengikuti cara mereka. Apakah bos saya itu suka sama saya? Yo enggak no. Awal-awal nggak suka juga no. Wong saya itu loh bisa ngetik kontrak, saya itu bisa ke KJRI, saya itu bisa ke konsulat, bisa ke imigrasi. Tapi saya juga nggak dipercaya. Saya selalu diawasin dan diawasin. Lah, namanya masuk pekerjaan baru. Itu seperti itu sayang. Bukan berarti saya sudah pengalaman terus Bandung menyerahkan semuanya pada saya. Paham nggak maksud saya? Enggak. Paham, aku nggak gitu Mbak. Semua masak salah, Rayun salah, semua salah. Mate salah, sote salah. Tapi sama temanku itu baik, kata-katanya halus. Loh, lah ya maka itu salahnya di mana? Ditanyakan, disesuaikan sayang. Iya, iya kan salah berarti kan ada yang benar. Lah, yang benar itu seperti apa ya? Nanya sama dia. Paham ya maksudku? Dia nggak boleh pakai caramu sendiri, Nduk. Lele sampean pakai caramu sampean. Aku nggak bisa ngomong keras ya, Mbak. Nggak apa-apa. Karena temanku yang cari muka terus, jadi aku terselisih. Bukan, aslinya yang aku lihat dari sini adalah kecemburuan sosialmu. Sebenarnya masalah bisa diselesaikan. Ya enggak lah Mbak, enggak cemburu, cuma aku ya gimana cara bekerja yang benar gitu. Cemburu itu bukan kamu akan menyatakan bahwa cemburu, tapi dari cara kamu bicara kamu itu sedang cemburu sayang. Karena orang lain diperlakukan seperti itu, kenapa saya tidak perlakukan seperti itu? Kenapa ngomong sama orang lain baik-baik, kenapa ngomong sama saya bentak-bentak? Itu juga cemburu sayang. Mbak Yuni pintar ya menilai. Loh, ya diakui. Selalu berhati-hati loh Mbak, selalu berhati-hati bekerja ya Allah. Semua masih salah terus gitu Mbak, seperti nggak kuat. Iya, sekarang gini loh sayang. Kan beda lagi kalau kamu nggak kuat, ya udah kamu nge-break. Kalau sudah tidak bisa, ya udah kamu nge-break. Iya, tapi aku sudah ke KJRI kok soalnya itu nggak sesuai aku gitu loh Mbak. Nanti sore aku mau kesana lagi, tak cabut laporan itu bisa nggak diperbarui gitu. Ya bisa dong. Gini loh Mbak, sampean curhat sama KJRI dan KJRI tidak mengizinkan curhatan sampean. Iya, nulisnya itu aku disusun dia gitu, nggak sesuai unek-unek. Oke, jadi Mbak yang Oke, jadi sampean itu komplain, tapi komplainannya itu tidak sesuai yang sampean inginkan, malah mereka yang ngatur komplainan sampean, benar tidak? Iya, benar, betul. Terus, kenapa sampean nggak ngomong bahwa saya tidak sesuai dengan apa yang saya tulis? Kenapa ibu menyuruh saya nulis seperti ini? Ya tadi aku tergesa-gesa loh Mbak, malah aku ditelepon. Nanti malah ngomong sama kawanku. Orang itu bilang, kamu kemana? Dia bilang gitu, jadi aku tergesa-gesa. Oke, gini aja Mbak. Karena kamu ngomongnya nggak jelas, saya tidak mau ada salah paham di luar sana. Kamu datang ke kantorku aja kalau ada waktu ngomong. Oke, hari Minggu ke sana ya. Nggih, olah. Oke? Nggih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, karena saya di sini tidak pernah mencari siapa
yang salah, siapa yang benar. Saya akan meluruskan yang menurut pendapat saya saja. Jadi, kalau Anda punya pendapat silahkan tinggalkan di kolong kolong jembatan, bukan di kolong jembatan, di kolom komentar. Menurut kalian, Mbaknya ini seperti apa? Dan menurut kalian saya itu seperti apa? Karena ya yang saya tangkap adalah Mbaknya ini lagi emosi dan cemburu. Jadi seseorang yang lagi emosi dan cemburu, apapun tidak masuk di akal, apapun tidak bisa dibicarakan. Dia butuh waktu untuk tenang dan bisa menyesuaikan diri. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalau lagi emosi dan cemburu jangan pernah mengambil tindakan, karena setiap kali tindakan, setiap kali keputusan itu sangat fatal dan kita hanya bisa menyesal. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.